yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mendudukkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang agung. Apa sebab kata saya kan tempat ini tempat yang mulia, tempat yang agung? Karena di sini kita diajak untuk mengingat manusia yang paling mulia, yang manusia yang paling agung, yaitu kekasih Allah yang menciptakan alam semesta, yaitu Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alih. Dikisahkan ada seorang alim, seorang ahli ibadah, seorang ahli zuhud, yaitu yang bernama Syekh Barseso. Dia terkenal alim, dia terkenal ahli ibadah di kampung halamannya, sehingga ia beribadah kurang lebih 70 tahun lamanya. Beliau saking senangnya beribadah sehingga kesehariannya kebanyakan buat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah ya Allah. Namun ada setan yang ingin membaca Syekh Barseso ini. Karena setan ini ingin membaca Syekh Barseso, setan ini belum memakai pakaian gamis, memakai pakaian jubah, memakai sorban, memakai imamah seperti layaknya seorang ulama. Pada suatu hari setan ini datang ke tempat Syekh Barseso beribadah. Pas di tempat Syekh Barseso beribadah, setan ini memanggil Syekh Barseso, namun Barseso tetap mengabaikannya. Dia tetap masuk ke dalam tempat beribadah dan lanjutkan untuk beribadah. Namun setan ini tak hilang akal. Kita ingin menyerah, ingin terus menggoda Barseso. Akhirnya pun setan ini mengikuti dari belakang dan ikut sholat bersama Barseso. Syekh Barseso ini setelah selesai dari sholatnya, Syekh Barseso pun bertanya kepada setan ini, "Wahai fulan, apakah tadi engkau memanggilku? Ada apa gerangan?" tanya Barseso. "Aku ingin engkau mendoakanku karena engkau adalah seorang alim, karena engkau adalah seorang ahli ibadah," pinta setan tersebut. Jika engkau seorang muslim, maka saya sudah mendoakan engkau, karena saya mendoakan umat muslim di dunia ini. Jawab Barseso. "Kalau begitu saya jadikanlah muridmu, wahai Syekh Barseso," pinta setan ini lagi. Tanpa pikir panjang, Syekh Barseso pun mengiyakan permintaan setan ini. Dan mengiyakan permintaan setan ini, akhirnya pun mereka beribadah bersama. Sudah lamanya mereka beribadah bersama, sudah berhari-hari. Setan pun melanjutkan aksinya untuk menggoda Syekh Barseso. Karena setan ini sudah cukup akrab dengan Syekh Barseso. Setan ini pun mengajak keluar dari tempat beribadah, mengajak orang ibadah, dan setan ini pun melakukannya. Kemudian beberapa menit kemudian, setan ini pun bertanya kepada Syekh Barseso, "Wahai Syekh Barseso, apakah engkau tidak jenuh beribadah terus? Ayo
mencari ayo kita mencari wanita. Profesor menjawab, apakah itu dosa saya sangat besar, kata Profesor. Ada begitu kata kita apa? Kita merampok, kita membunuh orang saja, kata setan ini lagi. Apakah itu bukan sama saja? Itu sangat dosa, itu dosa yang sangat besar, kata Profesor lagi. Namun akhirnya setan ini pun tidak ingin mengeluh, tidak ingin menyerah untuk menggoda Syekh Warsesa tersebut. Karena digoda terus oleh setan ini, Warsesa pun akhirnya luluh oleh rayuan setan tersebut. Diajaklah Warsesa untuk meminum minuman keras atau khamar. Kata setan, ayo kita minum keras di tempat di sana. Di sana yakin aku tidak akan tahu satu orang pun. Akhirnya Warsesa mau atas ajakan setan ini tersebut. Pada akhirnya Warsesa pun mabuk berat. Dan dia pun pulang dari tempat tadi sang Warsesa berminum minuman keras. Di tengah-tengah perjalanan dia melihat warung yang kosong, dan dia melihat uang yang banyak. Akhirnya sang Warsesa pun tertarik dengan uang tersebut. Akhirnya Warsesa pun merampok atau mengambil uang tersebut. Namun sang pemilik warung itu pun mengetahui kalau sang Warsesa ini mengambil uangnya. Akhirnya pun ada seorang warga yang tahu kalau Syekh Warsesa mengambil uang ini. Kemudianlah para warga lainnya pun memergoki Syekh Warsesa. Syekh Warsesa ini kemudian dibawa ke tengah permukiman. Dia di sana disalib. Karena sudah disalib, setan ini pun menunjukkan wujud aslinya yang sebenarnya. Kemudian setan ini pun menawarkan lagi, kalau ingin kau bebas, makalah sembah aku, kata setan ini. Kemudian akhirnya Warsesa pun akhirnya Warsesa pun mau atas tawaran tersebut. Kemudian Warsesa mengetikkan matanya dan menganggukkan kepalanya untuk menyembah sang setan ini. Kemudian pas menganggukkan kepalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya. Akhirnya Warsesa pun mati dalam keadaan menyembah setan. Na'udzubillah min dzalik. Beliau yang bertahun-tahun lamanya beribadah, yang bertahun-tahun lamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akhir hayatnya sangat begitu mengenaskan.
yaitu menyembah setan. Apalagi kita yang kesehariannya kebanyakan maksiat, pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat. Na'udzubillah, apakah kita pantas untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan beliau yang beribadah bertahun-tahun namanya, yang sehariannya disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun akhir hayatnya sangat mengenaskan. Akhir hayatnya sudah khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita kepada Allah. Allah telah memberikan ruh, Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Allah telah memberikan nikmat sehat, nikmat jasmani, nikmat sehat jasmani rohani. Masih kita lalai kepada Allah, masih kita bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu tidak malu? Padahal kita adalah manusia yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia yang sangat baik-baik mungkin. Namun apa kita untuk pembalasannya? Kita bermalas-malasan. Kita bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Kita lalai atas nikmatnya. Kita lalai atas nikmatnya. Kita lalai atas nikmatnya. Kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang dikasih kepada kita yang sangat luas, yang sangat besar. Setiap bernyawa, setiap bernyawa akan mati. Kita tidak tahu kita mati kapan. Kita bisa mati sekarang, kita bisa mati besok atau besoknya lagi. Hanya Allah yang tahu kita kapan mati. Mati tak kenal sakit, mati tak kenal sehat, mati tak kenal muda, mati tak kenal orang tua, mati tidak kenal kaya, mati tidak kenal miskin. Semuanya akan mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembalasan kita untuk Allah, kita selalu bermalas-malasan dalam sehariannya. Kita harus salat pun bermalas-malasan. Apakah kita tidak nurut kepada perintahnya Allah, kita masih melakukan maksiat, melakukan ini itu sepenai diri. Semoga kita akhir hayatnya baik. Semoga kita akhirnya husnul khatimah. Amin. Mari kita berdoa untuk akhir kita matinya husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad. Rabbana hinana munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بكل سبحان ربي رب العزة يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, itu dan dari saya. Kalau ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.